Sudah muncul materinya, Nak? Sudah, Sudah, Bapak. Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Gimana? Kita mulai saja. Kita mulai ya. Iya, Bapak. Bapak. Boleh, Eh, Bapak. Ketua kelas, berapa lama durasi waktu saya punya? 1 jam, 1,5, 2 jam, 3 jam, sampai selesai. Halo? 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 Sekitar 2,5 jam, Bapak. 2,5 jam. Oke. Nah, biar Dua kita. jaman. Iya, 2 jaman. Oke. Eh, Giliran saya mendapat 3 kali pertemuan dengan kalian semua berkenaan dengan mata kuliah pengantar filsafat ilmu sosial. Pengantar filsafat ilmu sosial. Jadi nama saya ini Paulari Hijang. Saya perkenalkan diri dulu ya. Saya adalah staf pengajar, dosen tetap di Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin sampai sekarang. Nah, Bapak Dekan minta saya untuk membantu beliau, membantu teman-teman di sana eh, berada pada jajaran pengajar mata kuliah pengantar filsafat ilmu sosial. Dan itu saya terima. Oke ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu kalau saya tidak salah, jauh usah hubungi saya. Tapi karena saya masih ada di luar kota, jadi saya minta ke Bapak Dekan untuk diberi waktu saya mulai hari ini sampai 3 pertemuan ke depan. Oke, nah pertemuan pertama eh, saya bagi 3. Jadi pertemuan pertama ini saya akan sampaikan. Untuk pertemuan pertama, kita akan berdiskusi tentang pengantar filsafat ilmu sosial. Nah, kalaupun misalnya ada yang pernah memberikan materi atau Prof. Budi memberikan materi atau Alisa memberikan materi berkaitan dengan pengantar, menurut saya tidak apa-apa. Semakin banyak informasi yang Anda dapatkan itu semakin bagus. Kemudian pertemuan kedua kita nanti insya Allah dengan materi filsafat ilmu sosial modern dan kritik ideologi. Yang ketiga, pertemuan ketiga, filsafat ilmu sosial kontemporer dan konteks Indonesia. Jadi ini bagian saya ya, yang 3. Nah, pertemuan pertama kita eh, akan saling berdiskusi berkaitan dengan 5 hal. Ada pengantar diskusi sebentar saya sajikan, kemudian saya akan menyampaikan kedudukan filsafat ilmu sosial, hubungan filsafat ilmu sosial dengan ilmu-ilmu lainnya, kemudian sejarah perkembangan filsafat ilmu sosial. Nah, akhir dari pertemuan pertama ini saya akan memberikan tugas kepada kalian semua untuk dipelajari di rumah, berdiskusi dengan kawan-kawan dan lain-lain sebagainya. Dan saya yakin tugas itu tidak berat-berat amat sih, tetapi perlu memang belajar untuk memahami apa tugas itu nanti. Nah, nah, sebagai pengantar diskusi di dalam eh, Apprimans Encyclopedia yang terbit tahun 1958 mendefinisikan filsafat ilmu sosial itu sebagai aspek filsafat yang memakai metode filosofis untuk membahas masalah-masalah kehidupan sosial dan sejarah sosial. Apprimans Encyclopedia. Nah, ada lagi yang lain. The Cambridge Dictionary of Philosophy. The Cambridge Dictionary of Philosophy. Nah, ini mendefinisikan
Filsafat sosial sebagai filsafat tentang masyarakat. Filsafat tentang masyarakat. Nah, di dalamnya tentu saja termasuk filsafat sosial dan banyak komponen-komponennya. Misalnya saja tentang ekonomi dan tentang sejarah. Filsafat politik dan kebanyakan dari apa yang kita kenal sebagai etika dan filsafat hukum. Ini The Cambridge Dictionary Philosophy. Nah, ini sekadar pengantar diskusi kita ya. Nah, ada dua aktivitas filsafat ilmu sosial. Saya ulangi, ada dua aktivitas filsafat ilmu sosial. Yang pertama, membangun konsep apa yang seadanya. Ini bahasanya agak membingungkan ya, tapi belajar filsafat memang seperti itu. Saya ulangi, membangun konsep apa yang seadanya. Kira-kira apa itu? Nah, artinya adalah melahirkan sosiologi, psikologi sosial, melahirkan ekonomi, melahirkan sejarah, melahirkan antropologi, dan teori-teori sosial lainnya. Nah, itu yang disebut membangun konsep apa yang seadanya. Nah, yang kedua, membangun konsep apa yang seharusnya. Jadi ada apa yang seadanya, ada apa yang seharusnya. Pertanyaannya kemudian, apa itu apa yang seharusnya? Yaitu melahirkan filsafat politik, melahirkan filsafat ekonomi politik, melahirkan etika dan hukum. Ini dua aktivitas filsafat ilmu sosial. Saya ulangi lagi, yang pertama membangun konsep apa yang seadanya, kemudian membangun konsep apa yang seharusnya. Nah, bagaimana kedudukan filsafat dalam ilmu sosial? Saya mengutip beberapa pendapat dari beberapa ahli. Ya. Yang pertama, dalam bukunya Outline of Social Philosophy, itu ditulis oleh Mackenzie. Ya, 1918. Buku ini cukup lama, tapi menurut saya masih relevan untuk kita pelajari sekarang. Nah, filsafat sosial berbeda dengan sosiologi yang lebih luas dan empiris. Filsafat sosial menekankan penafsiran filosofis atas nilai, tujuan, dan ideal sosial. Filsafat sosial, penafsiran filosofis atas nilai, tujuan, dan ideal sosial. Kemudian, filsafat sosial bukan penemu fakta. Jadi, filsafat sosial bukan penemu fakta, bukan yang menemukan fakta. Apa itu? Melainkan penaksir fakta yang diberikan oleh ilmu-ilmu sosial. Nah, oleh karena itu, perkembangan filsafat sosial secara umum mengikuti perkembangan pemikiran filsafat secara umum. Jadi, kata kuncinya adalah filsafat sosial bukan penemu fakta, tetapi melahirkan penafsir fakta. Nah, berikutnya, filsafat sosial khususnya memusatkan perhatiannya pada kesatuan sosial umat manusia dan berupaya menafsirkan makna dari aspek-aspek khusus kehidupan manusia dengan merujuk pada kesatuan itu. Sehingga filsafat sosial terutama berarti usaha untuk mengkaji nilai-nilai, tujuan, dan cita-cita. Bukan semata-mata apa yang ada, atau apa yang pernah ada, atau mungkin ada. Melainkan makna dan nilai dari bentuk-bentuk keberadaan itu. Ya. Jadi ini yang saya blow up ya, yang kata-kata nilai-nilai, tujuan, dan cita-cita. Itu yang dikaji.
Itu yang dikaji, filsafat sosial. Nah, berikutnya, apa hubungan filsafat ilmu sosial dengan ilmu lainnya? Akanlah sosiologi, ekonomi, sejarah, pemerintahan, dan lain sebagainya. Nah, saya tampilkan biologi, psikologi, dan psikologi sosial, kemudian etika, kemudian politik dan hukum, ekonomi, sejarah, dan agama. Nah, hubungan filsafat ilmu sosial dengan biologi misalnya, memberi pemahaman evolusi kehidupan manusia. Ini kalau Anda baca bukunya Darwin, evolusi manusia, akan dapat informasi banyak tentang hubungan filsafat ilmu sosial dengan ilmu lainnya berkenaan dengan biologi. Nah, dengan psikologi dan psikologi sosial, menjelaskan naluri, emosi, bahasa, dan dinamika massa. Ya. Lalu dengan etika itu terkait dengan tujuan hidup manusia. Jadi kalau kita menjelaskan hubungannya dengan ilmu lainnya tentang etika misalnya, yang dibahas atau dicerita atau dijelaskan adalah dan berkaitan dengan tujuan hidup manusia. Filsafat sosial bisa dianggap bagian dari etika. Kemudian politik dan hukum. Itu mempelajari negara, keadilan, hak-hak, dan kewajiban. Kewajiban seseorang, kewajiban kelompok orang. Kemudian ekonomi. Apa hubungannya dengan ekonomi? Membahas tentang kerja, produksi, distribusi, kompetisi, serta hubungan individu dan masyarakat. Bisa juga hubungan masyarakat dengan individu. Lalu dengan sejarah. Sejarah memberi konteks perubahan sosial sepanjang waktu. Ya, dari masa lalu, masa kini, mungkin masa yang akan datang. Itu selalu diberikan konteks perubahan sosial yang terjadi pada masa lalu, masa kini, dan mungkin estimasi masa depan. Lalu dengan agama menyumbang ideal, aspirasi, dan makna spiritual dalam kehidupan sosial makhluk manusia. Nah, ini contoh-contoh hubungan filsafat ilmu sosial dengan ilmu lainnya. Banyak sekali ilmu yang bisa kita jelaskan, uraikan hubungannya dengan filsafat ilmu sosial. Nah, bagaimana sejarah perkembangan ilmu sosial? Pada era praklasik dan sofis ya, itu munculnya nature dan convention. Ya. Disebutlah pra-Sokratik. Itu terjadi pada abad 6 sampai 5 Masehi, 5 sebelum Masehi. Nah, garis besarnya adalah para filsuf pra-Sokratik atau abad 6 sampai dengan 5 sebelum Masehi itu terutama dengan Herakleitus, Anaximandros, Parmenides, dan lain-lain yang berfokus pada ake. Ake itu adalah artinya prinsip dasar alam semesta. Ya. Jadi garis besarnya sebenarnya prinsip dasar alam semesta. Nah, kemudian Herakleitos menekankan bahwa realitas bersifat dinamis. Segala sesuatunya mengalir. Ya. Pantari. Ia melihat keteraturan kosmik dalam perubahan. Siang malam, musim, hidup, mati, baik, dan buruk. Nah, apa implikasi sosial yang terjadi? Pola perubahan di dalam alam memberi isyarat bahwa kehidupan sosial manusia juga tunduk pada hukum umum meskipun tampak tidak teratur. Jadi sifatnya nature. Jadi sifatnya nature.
Nah, kata kuncinya pada materi ini adalah implikasi sosial. Nah, kemudian yang berikutnya, era berikutnya adalah Sofis. Itu abad 5 sampai 4 sebelum Masehi. Nah, siapa tokoh utamanya? Tokoh utamanya adalah Protagoras, Georgi, Antipon, dan kaum Sofis lainnya. Gagasan sentralnya adalah membedakan antara Pisces itu alami, ya, dan nomos atau konvensi atau hukum buatan manusia. Kemudian hukum, adat, dan institusi berbeda-beda di setiap polis atau kota negara. Nah, oleh karena itu, aturan sosial dianggap tidak universal. Oleh karena itu, aturan sosial dianggap tidak universal. Kenapa tidak universal? Karena bergantung pada kesepakatan manusia, convention. Itu isi dari gagasan-gagasan sentral. Kemudian Protagoras terkenal dengan ungkapan, manusia adalah ukuran segala sesuatu. Saya ulangi, manusia adalah ukuran segala sesuatu. Kebenaran sosial relatif pada konteks manusia, bukan hukum kosmik abadi. Oke, kita lihat berikutnya. Kemudian Plato. Era klasik Yunani, Plato dan Aristoteles. Nah, membaca keadilan dan tatanan sosial sebagai sesuatu yang berakar pada sifat manusia. Manusia itu tidak self-sufficient, sehingga kooperasi perlu untuk itu. Manusia menggunakan city-state ideal sebagai eksperimen pemikiran yang mengikat etika pendidikan dan politik. Dengan kata lain, mencari prinsip-prinsip alami yang membenarkan struktur sosial. Ini era klasik Plato. Kemudian Aristoteles membuat pembagian lebih tegas antara etika. Apa itu yang dimaksud? Fokus individu atau keutamaan dan politik atau kehidupan bersama atau kehidupan negara. Nah, tetapi mereka tetap melihat keduanya saling ada kaitannya. Aspek seperti keadilan misalnya dan persahabatan itu menjadi jembatan antara etika individual dan teori-teori sosial. Nah, era klasik yang ketiga disebut metode. Penekanan pada analisis rasional teologis yang disebut kata lain tujuan. Mencari bentuk sosial yang baik bagi pengembangan manusia. Itulah metode. Jadi penekanannya pada analisis yang rasional, teologis tentang tujuan, kemudian mencari bentuk sosial yang baik bagi pengembangan manusia. Ya. Nah, kemudian era Helenistik, Stoikisme dan Epikureanisme. Nah, disitulah munculnya kosmopolitanisme dan komunitas kecil. Anda sering mendengar komunitas kecil, kosmopolitanisme. Jadi disinilah awalnya munculnya kosmopolitanisme versus komunitas kecil. Kita mulai stoikisme misalnya. Kosmopolitanisme dan hukum alam. Tokoh utamanya Zeno dari Citium, Kalenders, Chrysippos, berkembang lebih lanjut dalam Stoik Romawi, ya, atau Seneca, Epictetus, Marcus Aurelius, dan seterusnya. Nah, apa pokok-pokok pikiran yang ditawarkan? Logos dan hukum alam, ya, di dalam bahasa lainnya law of nature. Artinya apa? Artinya alam dipahami sebagai kosmos rasional
yang diatur oleh logos ilahi. Manusia sebagai makhluk berakal, manusia sebagai makhluk yang berakal, wajib hidup selaras dengan hukum alam itu. Ya. Oleh karena itu, bila ada kelompok orang atau kelompok apapun namanya yang tidak hidup selaras dengan hukum alam, maka bertentangan dengan era Helenistik, ya, dengan pokok pikiran yang pertama. Karena di sini disebutkan law and nature. Manusia wajib hidup selaras dengan hukum alam. Ya. Yang berikutnya, universalitas moral. Semua manusia berbagi rasio yang sama. Ya. Muncul gagasan kemudian kosmopolis atau kota dunia. Dan konsep warga dunia, world citizen. Itu berkembang terus. Lalu etika sosial. Kebaikan bukan bergantung pada status politik, tetapi pada kemampuan menjalani hidup sesuai dengan akal budi kita. Jadi semua orang, budak maupun penguasa, sebenarnya sederajat dalam moral. Ya. Moral seorang budak, moral seorang penguasa, atau moral seorang pemimpin, itu sama semua. Sama semua. Kalau kita mengacu pada stoikisme, pokok pikiran yang ketiga, etika sosial. Apa implikasi sosial politiknya? Stoikisme menyiapkan fondasi bagi gagasan hak-hak universal dan hukum alam yang kelak mempengaruhi hukum Romawi dan teori hak asasi manusia modern. Intinya adalah dari keterkaitan lokal pada polis menuju pada kesatuan umat manusia dalam tatanan kosmik rasional. Jadi ujung-ujungnya memperjuangkan atau akan sampai kepada kesatuan umat manusia dalam tatanan kosmik yang rasional. Nah, tokoh berikutnya Epikuros, Lucretius di Romawi. Apa pokok pikirannya? Mulai dari tujuan hidup, pandangan kosmos, sikap terhadap politik, dan komunitas ideal. Apa implikasi sosial politik yang muncul? Menolak keterlibatan dalam negara besar, menekankan otonomi individu, dan solidaritas mikro dalam lingkaran pertemanan. Kalau kita lihat tujuan hidup yang pertama dari pokok-pokok pikiran ini, mencapai ataraksia. Ataraksia itu artinya ketenangan jiwa. Ya. Tujuan hidup dari era itu. Kemudian aponia. Aponia itu artinya bebas dari penderitaan. Jadi tujuan hidupnya ideal sekali. Ingin agar ataraksia itu tercapai, ketenangan jiwa tercapai, dan aponia tercapai, bebas dari penderitaan. Kemudian pandangan kosmosnya. Alam menurut dia itu terdiri dari atom-atom, materialisme atomistik. Tidak ada tatanan kosmik moral seperti dalam stoikisme. Kemudian sikap terhadap politik. Kehidupan politik dianggap sumber keresahan. Jadi sebaiknya jangan berpolitik. Sebaiknya dihindari. Nah, kemudian komunitas ideal itu membangun kelompok persahabatan kecil. Komunitas epikureum namanya, di mana orang saling mendukung untuk mencapai kebahagiaan sederhana. Nah, fenomena ini sebenarnya kalau kalian nanti sampai kepada prote-prote lapang misalnya, atau ada penelitian-penelitian, akan Anda temukan di lokasi yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Komunitas-komunitas ideal banyak tumbuh di situ.
masyarakat-masyarakat yang hidup bersahaja dengan alam misalnya. Nah, itu ya. Kemudian era Romawi, lex nature, lawgiver, dan peran institusi hukum. Mulai dari perkembangan, dampak, sampai garis-garis besar pemikirannya, saya sampaikan di sini. Elaborasi hukum Romawi itu dipengaruhi oleh Stoikisme yang memformalkan gagasan lex nature, yang memformalkan gagasan hukum alam, dan menjadikan negara sebagai pembentuk hukum. Ya, jadi itu perkembangannya seperti itu. Kemudian apa dampaknya? Memperkuat dimensi normatif, institusional, studi sosial. Studi sosial itu yang dimaksud di sini adalah institusi studi sosial adalah aturan, hak, dan kewajiban. Jadi ada aturan, ada hak, dan ada kewajiban. Sehingga teori politik dan hukum makin menonjol dalam wacana-wacana sosial. Garis-garis besar pemikiran beliau seperti apa? Konvergensi ideal dan institusi. Romawi menunjukkan bahwa gagasan normatif, hukum, alam, dan hak hanya efektif bila diperkokoh oleh lembaga, institusi. Mendorong filsafat sosial untuk menelaah kedua tingkat itu. Nilai dan mekanismenya dan penegakannya. Yang kedua, garis-garis besar pemikiran yang kedua, state of lawgiver. Pengalaman Romawi memfasilitasi konsep negara modern sebagai pembentuk hukum, mengubah cara filsafat politik memandang legitimasi dan otoritas. Kemudian yang ketiga, hukum sebagai teknik sosial, memberi kerangka untuk integrasi, stabilitas, dan regulasi kompleksitas masyarakat besar, menjadikannya objek analisis filosofis yang sangat relevan. Nah, itu secara ringkas di era Romawi. Kemudian abad pertengahan dan reformasi, dua otoritas agama dan negara. Pada abad pertengahan, filsafat sosial dipengaruhi oleh teologi Kristen. Thomas Aquinas ya, yang menekankan bahwa masyarakat adalah bagian dari ordo universi, tatanan ilahi. Hidup bersama manusia harus mencerminkan kehendak Tuhan. Ya. Sehingga keadilan sosial itu hanya soal hubungan antar manusia. Ya. Jadi kalau mau capai keadilan sosial, ya levelnya pada tingkat hubungan manusia dengan manusia, tetapi juga dengan hukum ilahi. Ya. Kemudian hierarki hukum menurut Aquinas disebut hukum abadi, lex aeterna, tatalan ilahi yang bersifat universal, lex divina atau hukum wahyu, hukum yang diwajibkan dalam kitab suci, lex naturalis, biasa juga disebut hukum alam. Pancaran rasional dari lex aeterna dapat diketahui oleh akal budi manusia. Lex humana, hukum positif. Aturan konkret yang dibuat oleh manusia atau yang dibuat oleh negara, tetapi harus tunduk pada lex naturalis. Coba kita lihat, apa itu lex naturalis? Hukum alam. Jadi hukum, ya, hukum atau aturan konkret yang dibuat oleh manusia atau sekalipun dibuat oleh negara, ya, kata dua otoritas ini harus tunduk pada lex naturalis, harus tunduk pada hukum alam. Nah, cirinya apa? Adanya dua otoritas, spiritual dan temporal,
menimbulkan pemikiran tentang pembagian tugas norma moral dan hukum positif. Jadi ini membagi tugas norma dan hukum positif. Yang mana mau didahulukan? Reformasi. Reformasi itu menggeser otoritas agama ke ranah moral individu sehingga memperkuat diskusi tentang kebebasan beragama, hak individu, dan batas kekuasaan politik. Perubahan struktur ekonomi dan komunikasi, termasuk perdagangan dan teknologi, itu juga menambah isu-isu sosial yang baru. Nah, Renaissance, modern awal. Jadi awal munculnya modern itu di zaman Renaissance. Machiavelli sampai Rousseau. Machiavelli, Grotius, Spinoza ya, memformulasikan teori tentang negara, tentang kedaulatan, dan hukum internasional. Itu berkaitan dengan politik sebagai ilmu praktik. Lalu Hobbes, Locke, dan Rousseau ya, muncul perangkat klasik kontrak sosial. Apakah negara berasal dari kekerasan alam atau perjanjian nasional yang mewujudkan kebebasan dan legitimasi? Ya. Rousseau pada gilirannya mempertanyakan kebebasan individu dalam tatanan sosial. Pokoknya beliau agak keberatan dengan kebebasan individu dalam tatanan-tatanan sosial. Kalau kebebasan individu itu dibiarkan, maka tidak ada Tuhan yang bisa membatasi itu, sehingga kekacauan-kekacauan sosial juga muncul. Nah, menurut Rousseau, manusia itu lahir dengan bebas, tetapi di mana-mana terbelenggu. Manusia itu lahir dengan bebas, tapi di mana-mana terbelenggu. Keadaan alami manusia itu baik. Karena sederhana, egaliter, ketidaksetaraan muncul dari kepemilikan dan institusi sosial. Kemudian kontrak sosial, bukan penyerahan hak, tetapi pembentukan politik general, kehendak umum yang mewujudkan kebebasan kolektif. Kebebasan individu dipulihkan justru melalui partisipasi dalam kehendak umum. Nah, signifikansi umum di era Renaissance, Machiavelli sampai Rousseau. Pergeseran besar yang terjadi dari ordo ilahi abad pertengahan itu bergeser ke konsep sekuler negara dan hukum. Jadi ada pergeseran yang agak drastis ini. Kemudian Machiavelli itu politik otonom, ilmu praktek kekuasaan. Lalu Gratius dan Spinoza, hukum alam sekuler, ya. Kedaulatan negara, toleransi, hukum internasional. Kemudian Hobbes dan Locke dan Rousseau membentuk kerangka kontrak sosial. Perdebatan klasik tentang dasar legitimasi negara, kebebasan hak, dan kedaulatan. Kemudian meletakkan fondasi filsafat sosial modern, negara, hukum, kebebasan, hak, kontrak, dan keadilan. Nah, di abad 19, kelahiran sosiologi. Ini diawali dengan persaingan paradigma. Abad ke-19 memunculkan beberapa paradigma yang saling bersaing yang membentuk arah ilmu sosial. Ada yang disebut positivisme, ya. Tokohnya Auguste Comte dan Emile Durkheim. Nah, ada asumsi-asumsi yang diperkenalkan. Ada asumsinya adalah ada fakta sosial objektif yang dapat diobservasi dan diukur. Ya, ini kata Comte dan Durkheim, aliran positivisme. Ada fakta sosial objektif yang dapat diobservasi dan diukur. Metodenya adalah metode kuantifikasi, statistik, generalisasi hukum sosial. Tokoh berikutnya adalah Emile Durkheim.
mengkonsolidasikan gagasan fakta sosial, mendirikan tradisi sosiologi akademik di Prancis. Kemudian muncul aliran evolusionisme komparatif dari Herbert Spencer dan Morgan dan E.B. Taylor dan seterusnya. Nah, asumsinya masyarakat itu berkembang melalui tahap-tahap studi komparatif antara masyarakat, menyusun peta perkembangan. Kemudian metodenya adalah metode historis dan tipologi budaya. Nah, aliran kelahiran sosiologi berikutnya adalah aliran Marxis, materialisme historis. Tokohnya itu Karl Marx. Asumsi alternatif. Perubahan sosial dipicu oleh relasi produksi dan konflik kelas. Jadi bukan hanya fungsi atau evolusi alami. Nah, metodenya analisis historis, kritis terhadap struktur ekonomi dan ideologi. Memberi paradigma konflik yang menantang penekanan fungsi dan harmonis dari Auguste Comte dan sebagainya. Kemudian aliran berikutnya interpretivisme. Ya, Prah Weber atau Weber sendiri. Ini fokus pada makna subjektif tindakan sosial. Ya, biasa disebut persehan. Menentang reduksi manusia jadi sekedar variabel objektif dan menuntut metode kualitatif hermeneutik. Begitu menyebut metode kualitatif hermeneutik, maka antropolog akan ada di metode itu. Karena menjadi metode yang diandalkan oleh khususnya ahli-ahli antropologi. Kemudian pertentangan utama, apakah tujuan ilmu sosial mencari hukum umum ala sains alam atau positivis, atau memahami makna tindakan melalui interpretasi kontekstual atau interpretisme hermeneutik? Anda nanti akan sampai secara rinci pada mata kuliah metode penelitian etnografi, ya, atau di metode penelitian antropologi lainnya. Nah, perdebatan ini mengarahkan pembagian metodologis kuantitatif versus kualitatif, makro versus mikro. Ya. Anda akan sampai nanti ke situ di mata kuliah yang lain. Nah, apa dampak dari persaingan paradigma yang saya sampaikan dari awal tadi itu? Dampak pada institusionalisasi dan spesialisasi ilmu sosial. Yang pertama, munculnya disiplin khusus, sebutlah ekonomi, ya, yang tumbuh. Ekonomi itu tumbuh dari filsafat moral. Kemudian ekonomi politik, kemudian ada ekonomi modern. Lalu ada ilmu politik, ada sejarah sosial, ada antropologi, ada psikologi sosial, dan ada hukum-hukum sosial. Itu dampak pertama dari persaingan paradigma. Kemudian akademik dan organisasi profesional. Di akhir abad 19, universitas mulai membuka yang namanya kursus-kursus pada tiap departemen, utamanya di departemen sosiologi yang disebut di sini. Muncul jurnal-jurnal ilmiah serta asosiasi-asosiasi profesional. Itu semua menjadikan sosiologi disiplin yang formal. Kemudian apa akibat praktis? Pembagian kerja intelektual. Sudah jelas. Permasalahan sosial dapat ditelusuri secara teknis, baik itu ekonomi, statistik, antropologi, etnografi, psikologi, dan eksperimen. Nah, apa dampak pada filsafat ilmu sosial? Fragmentasi epistemik. Terjadi yang namanya fragmentasi epistemik. Apa artinya itu? Filsafat sosial tidak lagi satu-satunya lensa untuk membaca masyarakat. Ia menjadi metateori yang mengkritisi
dan mengintegrasikan hasil disiplin khusus. Ya, fragmentasi epistemik. Kemudian pengurangan otoritas normatif tunggal. Artinya apa? Karena banyaknya pendekatan empiris, klaim normatif harus disandarkan pada pengetahuan empiris atau argumentasi filosofis yang lebih eksplisit. Kemudian ketegangan baru. Yang ketiga, ketegangan baru. Antara kebutuhan norma tentang etika dan nilai dan tuntutan empiris tentang data dan korelasi. Jadi ini ketegangan antara etika nilai, data dan korelasi. Nah, filsafat ilmu sosial sering berperan mengevaluasi premis-premis nilai itu. Apa itu? Misalnya keadilan dan kebebasan yang tidak bisa ditentukan oleh data. Ya. Jadi keadilan, kebebasan yang tidak bisa ditentukan hanya, ya, bukan satu-satunya, yang tidak bisa ditentukan hanya oleh data. Kemudian praktik kebijakan. Nah, ilmu-ilmu sosial termasuk antropologi memberikan alat teknis. Ya. Ada statistik, ekonomi kebijakan, sehingga keputusan publik semakin berbasis bukti. Tetapi ini juga menimbulkan pertanyaan etis. Fungsi filsafat ilmu sosial menjadi mengkritik asumsi nilai di balik kebijakan itu. Jadi susah memang dilawan ahli filsafat. Nah, ringkasan perkembangan abad 19. Abad 19 itu mengubah kajian masyarakat dari refleksi normatif tradisional menjadi upaya ilmiah yang terinstitusionalisasi. Ya. Comte meletakkan dasar positifis. Ya, dasar positifis itu biasanya lebih disenangi sosiologi serta ilmu-ilmu hukum sosial. Kemudian Spencer memberi bingkai evolusionis yang menekankan diferensiasi struktur dan kebebasan individu. Kemudian Marx, Durkheim, dan Weber dan lain-lain menambah alternatif paradigma yang membuat persaingan teori menjadi kaya, kompleks, fungsi, dan interpretasi. Kemudian konsekuensi jangka panjang, spesialisasi ilmu sosial diharapkan semakin banyak muncul, ya, dan diduga akan muncul banyak, plus peran filsafat sosial sebagai meta teori nilai dan kerangka kritis yang menilai dasar normatif, praktik, ilmiah, dan kebijakan. Nah, itu ringkasan perkembangan abad 19. Nah, apa tema filsafat ilmu sosial? Nah, dari uraian-uraian yang dari awal tadi itu, ada garis-garis pemikiran yang berulang dalam filsafat ilmu sosial. Satu, nature versus convention, ya. Dari Sophis hingga Rousseau atau Hobbes, inti problem filsafat ilmu sosial. Ya. Kemudian individu versus komunitas, hubungan antar perkembangan pribadi, ya, yang domainnya etika dan struktur sosial politik, itu Plato, Aristoteles, kemudian modern. Kemudian yang ketiga, norma dan hukum, peralihan dari prinsip rasional atau alamiah. Ya, di awal tadi itu ada kata stoik menuju sistem hukum terinstitusionalisasi, Romawi ke modern. Kemudian metode dari refleksi filosofis normatif ke positifis, empiris ke pluralisme metodologis saat ini. Ya, jadi itu dari awal tadi tema filsafat ilmu sosial, ya, yang saya sampaikan
Inilah 4 yang saya ringkaskan. Kemudian tugas, ini yang terakhir. Tugas pertama, ya, Anda Nadia dengan kawan-kawan, Jusa dengan kawan-kawan, diperhatikan, buatlah poster digital yang berisi timeline visual, peta perkembangan filsafat sosial dari Prasokrates sampai abad ke-19, dan cantumkan siapa tokoh utamanya, bukan Pawanari, bukan Budi Suryadi, ya, bukan Mas Arief. Cari tokoh utamanya di materi ini. Nanti saya kirimkan materi ini. Kemudian apa gagasan pokoknya? Yang ketiga, kontribusi bagi filsafat sosial, filsafat ilmu sosial. Ya. Kemudian implikasi sosial politik pada zamannya. Ya. Implikasi sosial politik pada zamannya. Nah, tugas kedua, buat esai analitis panjang 1000 sampai 1500 kata. Pilih salah satu topik berikut. Fisis versus nomos pada era sofis, relevansinya bagi perdebatan antara alami versus konstruksi sosial dalam isu kontemporer, misalnya gender, HAM, atau lingkungan. Kemudian stoikisme versus epikureanisme. Apakah masyarakat modern lebih membutuhkan kosmopolis atau komunitas kecil? Yang ketiga, lex nitur dalam hukum Romawi. Bandingkan dengan konsep rule of law dalam negara modern. Yang keempat, kontrak sosial, Hobbes, Locke, dan Rousseau. Bagaimana kontrak sosial dapat menjawab kritik kepercayaan terhadap negara saat ini. Comte versus Spencer. Apakah ilmu sosial modern masih harus bersifat positivis atau justru kritis interpretatif? Saya tidak mau memberatkan kalian. Ada tugas pertama, ada tugas kedua. Saya kasih pilihan. Anda mau kerja tugas pertama atau tugas kedua? Silakan pilih. Ya. Materinya ada di, bahan bacaannya ada di materi ini nanti. Nanti saya kirimkan ke ketua kelas. Saya kirim ke siapa tadi itu? Ke Nadia. Ya. Anda bisa pilih tugas pertama saja, bukan tugas kedua. Atau tugas kedua saja, tidak tugas pertama. Jadi, saya tidak wajibkan kalian membuat tugas pertama dan tugas kedua. Sekali lagi, silakan pilih mau tugas pertama, mau tugas kedua. Ya, jadi tidak untuk dikerja dua-duanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam. Ini siapa? Nadia ya? Iya, Bapak. Oke. Silakan. Saya mau sampaikan, belajar filsafat itu memang lumayan berat, ya, lumayan berat. Tetapi sebagai mahasiswa perguruan tinggi yang hebat, atau mahasiswa perguruan tinggi bukan hanya ULM, tapi semua perguruan tinggi itu memang wajib belajar filsafat ilmu sosial. Jadi tidak ada kata tidak bisa. Saya yakin mahasiswa saya yang 33 orang ini mampu bisa menyelesaikan tugas pertama mata kuliah pengantar filsafat ilmu sosial. Ya, Kalau misalnya dalam proses pembuatan pembuatan tugas ada kesulitan, silakan japri saya, boleh kirim email ke saya, boleh kirim WhatsApp ke saya, boleh telepon langsung ke saya. Silakan. Atau
mau tunggu saya di Banjarmasin tanggal 19 September sore. Kita diskusi-diskusi di Banjarmasin. Oke, ada komentar? Siap, Pak. Jadi saya stop ini ya. Eh, ya, oke. Silakan. Jadi saya ulangi lagi, eh, belajar filsafat memang itu berat, ya. Tapi menjadi mahasiswa itu jauh lebih berat menjadi seorang mahasiswa, gitu ya. Jadi kalau Anda sudah menjadi seorang mahasiswa, seberat apapun, sesulit apapun mata kuliah itu pasti bisa diatasi. Dan saya yakin betul 33 orang mahasiswa saya ini adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Yakin saja. Ya. Amin. Lagi, kalau Amin, Bapak. kalau kalian kesulitan, ya silakan japri saya, bisa lewat email, bisa lewat di grup, bisa lewat telepon langsung, bisa lewat video call. Ya, yang penting pada batas-batas yang wajar. Ingat, media sosial kadang-kadang mencelakakan kita. Kita bermaksud baik, tetapi kadang-kadang dipelentir-pelentir oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, selamat ya. Kalau tidak ada komentar, kita akhiri dan saya akan kirim materi ini ke Nadia Fadila dan Jousa. Yang Baik, Bapak. nomor WA-nya ada sama saya. Siap, Bapak. Siap, Bapak. Nah, kalau tidak salah itu pertemuan kita yang kedua. Tanggal berapa itu ya Nadia? Tanggal 17, Bapak. 17 ya? Iya. 17. Oh iya, oke. Oke, 17. Saya sebenarnya minta sama program studi itu kalau misalnya tanggal 19 sore itu ada waktu luang untuk kita kuliah ketiga, tetapi rupanya agak berat ya, karena sudah masuk hari Ajasi. Masuk hari Ajasi, tentu semuanya punya tugas tanggung jawab untuk mensukseskan Kongres Ajasi di Banjarmasin. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri. Izin menanyakan, Bapak, untuk Boleh, boleh, pengumpulan boleh. tugas seperti apa? Eh, dijawab tadi itu, yang pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Siapa tokonya dan lain-lain. Untuk pengumpulannya lewat apa, Bapak? Dikirim ke email saya aja. Nanti saya kirim email. Siap, Atau siap. bisa kirim ke, kalau WA terlalu berat nanti. Saya kasih alamat email ya. Siap, Bapak. Oke? Pak, Silakan. untuk tanggal pengumpulan tugas kapan, Bapak? Kalau mau lebih tenang-tenang, ya nanti tanggal 11 sore kita kumpul. Boleh? Bisa ya? Halo Tania, apa kabar? Tanggal berapa, Bapak? Tanggal 19 September. Kalau misalnya belum selesai minggu depan, ya minggu depan kan sudah 19 September. Ulang tahun ulun, Pak. Ya kan? Oh iya, ya. Ya, Baik, Bapak. 19 September. Itu hotel apa sih yang ada sungainya itu di atas sungai? Hotel apa itu? Tempatnya aja sih di Kongres. Hotel apa nama? Ada yang tahu nggak? Kalau tidak salah ingat, Victoria, ya lah. Ya Victoria ya, betul. Kan di depan Hotel Victoria itu ada warung makan dan warkop. Ya, sore-sore nanti kita ketemu di situ, serahkan tugasnya. Oke? Baik, Bapak. Jadi, Baik, terima kasih, Bapak. nah, jadi nanti yang terakhir adalah ketua kelas Jausa dan Nadia. Iya. Oke, udah ada lagi deh. Pak, ini berarti tugasnya nanti dikumpul dalam bentuk peringan atau dikirim lewat file aja, Pak? Yang mau kirim silakan kirim. Yang mau tunggu saya, tunggu saya.
Oh, kalau ketemu Bapak nanti berarti perinan aja Pak yang diserahkan berarti Pak. Kenapa? Kalau pas ketemu Bapak berarti perinan aja yang diserahkan nanti Pak. Boleh. Ya, saya Oke. ketemu kalian sebenarnya di depan Victoria nanti itu di depan kan di depannya ada warung makan yang besar. Ya, Ada kan? berarti perinan aja nanti yang diserahkan Pak ya. Oh, ya, oke. Atau ada warkopnya hotel itu kan di atas sungai situ, balai-balainya di situ. Saya pernah dengan penghuni di situ. Ya, Oke, baik Bapak. oke, baik ya. Sukses aja sih ya. Ini luar Ya, biasa. Terima Amin, kasih. Bapak. Ya, terima saya kasih ucapkan Bapak. terima Amin. kasih. Sampai jumpa Bapak di Banjarmasin. Kita foto dulu. Munculkan dulu videonya, baru kita foto. Oke. Siapa ya? Yang tidak mau sebentar, yang tidak mau munculkan videonya, saya doakan menikah dengan laki-laki atau perempuan yang berumur 90 tahun ke atas. Waduh, ngeri banget, Pak. Bapak jangan Munculkan gitu. fotonya. Bapak. Nah, ya siapa yang tidak muncul fotonya? Nanti doa aku terkabul loh. Aku rasakan. Ya, oke. Siapa yang foto? Nadia kayak yang foto ya? Saya Bapak memfotokan. 1, 2, 3. Apa simbolnya ini? Oh, 6 ini kan? Oh iya. Apa itu? Oh ini L, ya? Bapak. L. Unlam, ULM. Unggul. Ya, seperti itu Bapak. Unggul ya. Oke. Ini. Bentar. 1, 2, 3. Antro. Bentar ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima Oke kasih. ya. Terima kasih banyak.